Karena hidupnya selalu menerima apapun kondisi yang ada tanpa menyalahkan siapa. Tanpa menyalahkan siapa. Lah kebanyakan orang hidup sekarang, ya itu gak punya masalah pun nyalahin orang. Betul kan? Nah ini yang mengerikan. Jadi saya ngajak antum semuanya, yuk sadar kita ini makhluk, kita ini ciptaan. Jadi ya yang ridho sama ketentuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan gini loh ya, saya makhluk ya udah tak diem aja terserah Allah, kurang ajar kamu. Iya, gak begitu. Cara mainnya bukan seperti itu, karena Allah sebagai yang menciptakan memberikan aturan, aturan. Maka kita ikuti aturannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, jadi makhluk ciptaannya Allah. Tisu nih tadi, tisu. Tisu ini kan tergantung pabriknya ya. Ini dikasih wadah sama pabriknya ya. Ternyata di luar sana ada yang jualan kotak tisu. Betul ya? Ternyata tisu ini sudah dipersiapkan tempatnya oleh bahkan bukan produsennya. Ya, oleh bahkan bukan produsennya. Ada yang produksi wadah tisu. Dengan beraneka bentuk yang indah-indah yang sampai serba otomatis. Cit keluar gitu ya, serba otomatis. Ada enggak gitu? Ada. Nah, Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan antum dan menciptakan saya sebagai manusia di muka bumi, Allah sudah memberikan satu jaminan. Selama kamu hidup, rezekimu urusanku. Enak enggak? Hah? Enak enggak? Enak. Kamu pilih mana? Pilih diurus sama Allah atau ngurus sendiri? Alah gaya. Diurus sama Allah. Sudah diurus aja masih protes kan ya. Kok segini? Kok gak dapat apa-apa? Nah, rezeki itu apa namanya definisinya? Ma yuntafa'u bih. Ya, rezeki ma yuntafa'u bih. Rezeki adalah sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Itu namanya rezeki. Ada rezeki yang mubasyarah. Jadi rezeki yang bisa langsung dimanfaatkan. Ada rezeki yang namanya wasilah. Hanya perantara tapi belum bisa langsung dimanfaatkan. Contoh. Ya contoh. Saya mau makan. Saya punya uang. Misal ya, saya punya uang 500 miliar. Amin. Sekarang belum, karena itu masih ada donasi majelis tertera ya. Siapa ingin ikutan? Andil. Ya utang masih banyak. Ini misal itu kan namanya harapan. Saya punya uang 500 miliar. Saya mau makan. Pertanyaan saya, makanannya sudah ada belum? Belum. Berarti rezekinya yang namanya makan sudah ada belum? Belum. Berarti udah dapat rezeki makan belum? Belum. Punya rezeki namanya uang. Nah, uang ini belum bisa dimanfaatkan untuk jadi makanan. Namanya hanya wasilah. Perantara untuk nanti ya menjadi rezeki. Maka yang sifatnya perantara ini sebetulnya belum jadi rezeki. Lah uang kamu punya sebanyak apapun ya. Kalau pengen makan, nggak ada makanannya, bisa jadi makanan. Di Padang Sahara, kamu bawa ATM. Lapar, ya kehabisan bensin. Nggak ada pom bensin, nggak ada sinyal. Wes, dibuka itu mobil, nggak ada persiapan perbekalan. Hidup atau mati? Hidup nyatanya bisa buka mobil kok ya. Hidup. Belum sampai tahap mati, hidup. Tapi harta yang banyak tadi bisa dimanfaatkan enggak? Belum bisa dimanfaatkan. Butuhnya makan, harta yang banyak belum bisa dimanfaatkan. Berarti rezeki makan sudah dapat belum? Belum. Nah sementara Ustaz Iis di Majelis Ar-Raudhah, nasi bungkus 3 bungkus. Duit mungkin cuma sedikit, nasi bungkus 3 bungkus. Kamu di Padang Sahara duitmu banyak, tapi nggak bisa makan. Pertanyaannya, mana yang lebih kaya? Kamu atau Ustaz Iis? Masya Allah.
Yang duitnya beratus-ratus miliar kalah. Karena hartanya nggak bisa dimanfaatkan untuk kebutuhannya. Makanya ketika kita bicara rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah jamin. Ya sudah jamin rezekimu. Nah seringkali rezeki yang langsung yang sudah dijamin ini nggak dirasa. Rezeki yang sifatnya wasilah dicari sampai habis tenaga. Contoh ya, contoh. Ini nyantri di Masjid Ar-Raudhah semua kan, betul ya? Termasuk saya kan juga nyantri di sini. Ya, cuman beda tugas saya ngajar dan ngurusin. Ya, nanya, ranjang ikut nyiapin atau tinggal make? Tinggal make. Kipas angin ikut cari atau tinggal nikmatin? Tinggal nikmatin. Ya, teh, kopi buat di dapur atau dikirimin? Masya Allah manja bener sih. Masya Allah. Sholat tarawih lampunya disuruh nyalain atau nyala sendiri? Nyala sendiri. Betul ya? Selesai kemudian ada snack dengan aneka ragam itu ikut masak atau tinggal ngemplok? Tinggal ngemplok. Lep ya selesai. Betul ya? Artinya semua disiapkan. Siapa nyiapkan? Saya yang bertugas ngurus dengan semua teman-teman saya. Benar begitu? Itu baru contoh kecil ketika Anda menjadi santri Ramadan di Masjid Ar-Raudhah, saya janji makan minum insya Allah saya urus. Tempat tinggal saya urus. Antum percaya sama saya, makanya datang begitu saja. Betul ya? Gratis tidak dipungut biaya serupiah pun. Betul? Kamu dilahirkan tidak dipungut biaya oleh Allah Subhanahu wa taala, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala selama kamu tinggal di muka bumi masih hidup, urusan rezekimu aku yang tanggung. Pertanyaan saya, ragu atau tenang? Yalah gaya. Ragu atau tenang? Tenang gitu ya. Oh tenang. Ya. Kalau pas normal, tenang. Pas gak normal, Masya Allah. Begitu banyak status yang diupdate. Kalau pas gak tenang gitu kan ya. Sementara gak tenangnya lebih banyak daripada tenangnya. Tenangnya kapan? Ketika buka kitab, tenang, tutup kitab. Masya Allah. Apalagi Mas Asep mau nikah. Masya Allah. Itu, di majelis tenang. Keluar dari majelis, mulai. Masya Allah. Itu. Paham maksud saya enggak? Jadi ketika kita itu di sini percaya sama saya, jadi tenang, betul kan? Nah kita percaya sama Allah kok enggak tenang? Aneh atau enggak aneh? Aneh itu. Aneh ya? Aneh. Nah, kenapa itu? Berarti kita belum ya paham makna dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai makhluk kujamin kamu. Itu kita belum paham. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Belum paham. Lah orang-orang soleh, mudah-mudahan kita termasuk di antaranya dan digolongkan bersama mereka, amin. Yang kita temui itu, bukan hidupnya gak ada masalah, hidupnya banyak masalah. Karena asyadul bala al-anbiya thummal amthal thummal amthal. Yang paling banyak masalahnya, ujiannya, itu para nabi dan yang mengikuti jejak para nabi, yang mirip para nabi. Jadi semakin mirip nabi, semakin banyak itu ujiannya. Ya, semakin banyak masalah yang dihadapinya. Tapi semakin tenang hatinya. Loh, kok bisa ya? Masalahnya semakin banyak kok hatinya semakin tenang. Loh, sementara kita belum punya masalah, hatinya sudah salah. Belum punya masalah, hatinya sudah was-wasnya luar biasa. Contoh ya, ini belum ada masalah. Ada seseorang kerja di kantor. Gajinya 1 bulan 10 juta, banyak atau sedikit? Banyak. Ya, gajinya 1 bulan 10 juta. Nah, ini enggak punya masalah dia. Terus dapat berita. Berita. Bulan depan kamu dipecat. Sudah ada masalah belum? Belum, masalahnya masih bulan depan. Tapi Maret dengar berita begitu, hatinya bagaimana? Tenang atau kacau balau? Belum kena masalahnya, sudah hatinya resahnya luar biasa. Nah kok sampai diomongkan dipecat. Baru ada berita, kelihatannya mau ada pemecatan bulan depan.
5 karyawan akan dipecat. Itu was-wasnya luar biasa. Belum dapat masalah. Sudah enggak tenang. Sementara orang-orang soleh itu masalah, nyantainya luar biasa. Kok bisa? Ya kok bisa seperti itu? Karena paham yang ngasih masalah Allah. Selama masalah itu datang darimu, maka aku tak akan ragu untuk minta pertolonganmu. Jika engkau yang mengujimu, maka aku senang mendengarkan penuturan ujian itu dari lisanmu. Ini bahasa apa ini? Love. It's about love. Ini tentang cinta. Nah kalau yang menguji yang dicinta ya, yang menguji yang mencipta, yang menguji yang maha kuasa, dan dia sudah berkata, mintalah kepadaku apapun akan aku iya. Masa kita menjadi ragu akan ucapannya? Kenapa kita tidak kemudian diam dan tenang, kemudian melihat semua perlakuan manusia ini dengan hati yang lapang, kemudian kita nyantai dan berkata, oh Tuhanku yang maha kuasa, yang telah berkata dalam Qur'annya, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, hambamu tak punya apa-apa, tolonglah aku wahai Allah yang penuh cinta. Masya Allah. Santrinya heran, Pak Yai kok tenang ya? Masya Allah, mulai tasbih berputar, saudara-saudara. Mau minta sama Allah kan begitu ya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ada tamu berhenti, oh ini subhanallah, Pak tadi kok tenang sekali. Karena langsung kontaknya sama Maha Kuasa. Nah sementara orang-orang yang gak paham kalau ujian itu yang ngasih Allah, yang dilihat masalahnya. Boleh saya kasih contoh. Boleh ya? Kamu naik motor, terus dikerjain sama Ustadz Iis. Maaf Ustadz ya, dikerjain. Motormu kamu parkir, ya. Terus bannya itu digembesin Ustadz Iis. Nah, setelah itu ditutup lagi. Tutup, habis. Nah, setelah itu kamu lihat motormu kempes bannya. Tapi kamu tahu yang gembesin Ustadz Iis. Kamu akan ngomong gimana? Ustadz, bercandanya ajib betul. Masya Allah. Pompanya mana Ustadz? Pompanya jangan sembunyiin Ustadz. Pompanya please. Kan gitu ya. Yang kamu kejar apa? Ustadznya atau bannya? Ustadznya, betul kan ya? Please Ustadz, please dong ini gembes sekarang. Tanggung jawab. Kan kita gitu. Karena tahu yang gembesin Ustadz Is. Nah kebanyakan manusia dikasih ujian, ribut sama ujiannya, nggak pernah nyapa yang nguji. Dikasih masalah, ribut sama masalahnya, gak pernah ngomong sama yang ngasih masalah. Makanya dikasih masalah terus gak paham-paham, tak ajak ngobrol gak paham-paham ini. Paham gak maksudnya? Alhamdulillah sudah mulai paham ya. Oke. Contoh yang sederhana yang pernah saya baca di sebuah buku. Ini contoh bagus banget. Tapi saya modifikasi sedikit ya. Ini contoh kalau gak pakai praktek kurang enak sebetulnya. Cuma praktek harus pakai batu sih. Harus ada korban saudara-saudara. Satu is lagi. Ini misal. Ada misalnya saya ngajar, kok ada yang tidur. Ada yang tidur. Karena saya sayang agar dia dapat ilmu, jangan sampai gak dapat ilmu. Maka saya ambil batu kecil. Saya lemparkan persis di kopiahnya. Oh saya ahli ngelempar ya, titis itu. Dia melek, siapa ini lempar-lempar. Gitu kan? Tidur lagi. Saya mau nanya, saya lanjutkan atau enggak saya lanjutkan? Oh tujuannya biar dia bangun kok, lanjutkan atau enggak? Lanjutkan, oh batu kecil, kurang paham. Ustadz ambilkan yang lebih besar. Mulai besar dikit. Marah, batu ini kurang ajar, batunya kurang ajar kan. Dari mana datangnya batu ini? Orang tidur terganggu, tidur lagi. Enggak paham-paham. Tapi yang paham, Ustadz maaf ketiduran Ustadz, Masya Allah. Boleh enggak saya lanjut tidurnya? Nah beda kan? Dia langsung ngobrol sama yang lempar. Yang lempar akhirnya berkomunikasi. Karena tujuannya cuma itu. Paham enggak sih? Paham? Jadi kalau
seseorang dikasih masalah, berarti suruh ngomong sama masalah atau sama yang ngasih? Yang ngasih. Jadi nyantai lah, yang ngasih udah ngasih tahu juga. Mau selesai masalahnya? Iya. Udah ada Rasulku Muhammad SAW. Udah jelasin tuh semua, cara biar masalahmu selesai. Udah amalin aja, beres. Nah kita enggak. Udah ngomong sama Allah, mikir sendiri. Piye solusinya piye? Gimana nih biar selesai? Solusinya gimana? Caranya gimana? Sampai itu rambutnya mulai brodol satu-satu. Iya, brodol satu-satu. Enggak selesai. Nah ini yang tadi saya tekankan, ingatlah kita ini ciptaan. Kita punya yang menciptakan. Itu maknanya dalam. Ini enggak mau jalan sendiri, ciptaan kok mau jalan sendiri. Ya enggak akan pernah beres. Saya kasih contoh lagi boleh? Ya. Antum di Majlis Ar-Raudhah tidak tahu seluk-beluknya majlis ini. Karena ini kan seperti masuk suatu ruangan di Raudhah ini yang pintunya nyambung-nyambung ya. Ini orang kalau nggak paham masuk sini kan jadi tersesat ya. Mau belok kanan atau jeblos sana. Ini jeblos sana. Bingung nih. Gimana ini? Nah dia cari pakai kepalanya sendiri. Mau ke dapur. Tapi pakai kepalanya sendiri. Sana nggak ketemu, sana nggak ketemu, sana nggak ketemu. Muter-muter. Santri yang lain mau ke dapur, tulis di grup, saya mau ke dapur, kemana ya arahnya? Apa ada yang bisa mengantarkan? Panitia langsung, posisi di mana? Di sini. Nanti saya utus Ustadz Iis untuk nganterin, Masya Allah. Ustadz Iis nganterin, Mas Fulan gitu, Mas kamu jangan berpikir aneh-aneh. Kalau mbak-mbak ya bukan Ustadz Iis toh ya. Ustadz Iis ini, Masya Allah. Bisa dipahami? Karena kontak di grup, ya maka saya mengutus seseorang untuk beresin, benar? Sehingga nggak usah capek muter-muter. Maka nomor satu kalau ada masalah, ya ada masalah, kontak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti Allah akan kasih solusi. Please don't be God. Wah, Masya Allah, gaya-gaya titik keliru gak apa-apa. Jangan menjadi Tuhan, kamu itu makhluk. Kita ini ciptaan bukan Tuhan, maka jangan bergaya jadi Tuhan. Wah itu tidak mungkin bisa, wah ini tidak masuk akal, wah itu sulit, itu berat sekali, tak akan tersolusikan. Ini tidak ada, gimana ini, tidak mungkin bisa. Dikasih petunjuk, kamu, sudah tidak bisa, saya lebih tahu masalah itu. Ada tidak manusia model begini? Wakeh. Banyak. Beda sama yang sudah nyantri di santri Ramadan Ar-Raudhah, baik online lewat YouTube saat ini ya, bejo kan ya, maupun yang offline. Paham, dikasih masalah, langsung sholat isya berjamaah. Laporan dulu kan ya, sholat isya berjamaah. Selesai sholat isya mengaminkan doa imam, betul? Habis itu ba'diyah, angkat tangan. Allahumma, masalahnya ini, kirimkan solusinya, amin. Udah gak dipikir, pikir, lagi sholat masuk mikir masalah kan kurang ajar. Udah gak dipikir, lanjutkan sholatnya, waktu makan dia makan. Itu nanti Allah akan masukkan ke dalam hati dan pikiran kita, kamu coba yang ini. Makanya para kiai kalau ditanya, Yai solusinya apa? Gak usah dipikir, udah ngaji aja dulu. Emang belum ada. Memang belum ada. Loh ini dalilnya Al-Quran loh ya, bukan sembarangan. Ketika Nabi Musa alaihissalam ditanya sama kaumnya, gimana nih depan laut, belakang itu Fir'aun ngejar. Apa Nabi Musa ngomong, oh jangan khawatir nanti laut akan saya belah. Enggak. Nabi Musa jawab, kalla inna ma'ya rabbi sayahdin. Pakai saufa. Bukan inna ma'ya rabbi sudah memberikan petunjuk kepadaku. Enggak. Inna ma'ya rabbi sayahdin. Dia nanti Allah akan memberi saya solusi petunjuk untuk masalah ini. Nanti. Kalau kamu jadi Bani Israel yang ikut Nabi Musa saat itu, yuk ketar-ketir. Wah kira solusinya apa rek gitu kan ya. Was-was itu. Was-was. Nah, Nabi Musa alaihissalam dengan pede. Kalla inna ma'ya rabbi sayahdin. Gak mungkin. Saya punya Allah pasti dikasih petunjuk. Nyantai, tenang. Bisa begitu? Nah, proses. Oh namanya juga kita belajar dalam kehidupan ya
Proses. Orang proses jangan bilang gagal, lagi proses. Tapi jangan kelamaan prosesnya ya. Pesen kopi, udah kopinya proses Pak gitu ya. 2 jam proses Pak, kapan matengnya gitu ya. Kok proses terus. Ya kita belajar dengan cepat, biar nggak dikasih ujian yang serupa, biar naik kelas. Kalau ujiannya sama kan nggak naik kelas, betul ya? Nah kalau naik ujian ini selesai nanti naik kelas, ujiannya beda lah lagi. Tapi kalau udah paham yang uji Allah, model apapun ujiannya santai. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Allahumma ja'alna minhum. Masahalah wal jamalah wal lutuf wal afiyah. Sesungguhnya para wali Allah la khaufun alaihim, enggak pernah punya rasa takut akan apa yang akan terjadi. Itu makna la khaufun alaihim. Menurut beberapa tafsir ya la khaufun alaihim, nanti yang terjadi apa? Enggak takut, enggak khawatir. Walahum yahzanun, dan mereka tidak pernah bersedih atas apa yang sudah terjadi. Nah, kalau kebanyakan manusia, ini kalau dipecat gimana ya? Takut sama yang akan terjadi. Wah, saya ketipu 500.000. Sedih dengan apa yang hilang. Wah, lamaran saya kemarin ditolak. Wah, diambil sama dia pula. Waduh, sedih. Ya, enggak move on kata orang. Ya, enggak move on. Tapi kalau para wali lain, la khaufun alaihim. Apa yang akan terjadi? Enggak takut. Karena hidupnya bukan dengan yang nanti, ya. Hidupnya bukan dengan yang nanti dan bukan dengan yang kemarin, hidupnya dengan saat ini selesai. Lawang sekarang saya sama Allah lagi suruh ngaji kok, ya udah ngaji aja. Sekarang saya suruh begini, masalah Bani Israil nanti bagaimana bukan urusan saya, Allah yang ngurus. Sama Allah dikasih petunjuk, petunjuknya tidak masuk akal. Pukulkan tongkat ke laut, terbelah. Coba terus laporan kamu sama kaummu gitu ya. Petunjuknya begini mas, ini tongkat suruh mukulin ke laut, nanti lautnya terbelah. Kira-kira kamu kalau jadi Bani Israil saat itu kira-kira gimana? Waduh, kelas berat gitu kan. Mungkin mikirnya begitu ya. Mungkin mikirnya begitu. Kalau kita analogikan zaman sekarang, mungkin kalau dikasih petunjuk sama guru, sama kiai, sama habib, sama ustadz, sama syekh. Saya dapat petunjuk firasatnya itu, kita ini untuk menyelesaikan masalah ini, kita harus sedekah sebanyak mungkin. Jeblok kabeh. Orang duit kan sedekah piye to gitu. Gak masuk akal. Betul ya? Gak masuk akal. Gak masuk akal. Nah ini kalau yang belum belajar. Kalau sudah belajar, lain. Allah punya cara yang min haitsu la yahtasib. Memang caranya Allah gitu, gak mau diketahui. Misterius. Surprise dan misterius. Begitu cara Allah Ta'ala memberikan solusi-solusi untuk masalah hambanya. Makanya kita begitu ngomong ke Allah, Allahumma, ya Allah gimana solusinya? Kasih solusi Allah. Ya Allah, please.